Ada satu kaidah penting juga dalam Islam, dan saya sempat singgung sebenarnya di beberapa pertemuan kita yang lalu. Kalau seseorang di antara kita ingin rajin mengerjakan perintah Sang Pencipta, maka kata kuncinya dia harus mencari tahu al-wa'ad. Dalam ilmu hadis ada namanya al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad itu teman-teman adalah janji positif Allah di ibadah yang kita ingin kerjakan. Sementara al-wa'id, ancaman Allah di dosa yang sedang kita kerjakan. Ini kaidah dasar dalam syariat. Jadi kalau kita ingin mengerjakan ibadah apapun dan selalu ingin istiqomah di situ, sholat malam terus gak pernah ketinggalan, sholat duha gak pernah ketinggalan, istiqomah terus dalam agama ini, maka dia harus mencari tahu al-wa'ad, janji positif Allah di situ. Kalau bahasa ceramahnya fadilah, bahasa Indonesia keutamaannya. Makanya kita lihat teman-teman sekalian, dalam buku-buku hadis seperti yang sudah masyhur di kalangan muslimin, Riyadhus Shalihin misalnya, kita kalau lihat daftar isinya, kita akan temukan fadilah sholat duha, fadilah sholat malam, fadilah sedekah, fadilah sholat wajib 5 waktu, fadilah Jumat, fadilah haji, fadilah umrah, fadilah jihad, fadilah bakti sama orang tua, fadilah zikir, fadilah doa. Fadilah ini dalam ilmu hadis dikatakan, ini istilahkan dengan al-wa'ad. Kalau teman-teman ingin rajin sholat malam, walaupun tidak bunyi jam beker, walaupun sempat begadang, maka bisa kita bangun. Coba baca sebelum tidur. Sekarang alhamdulillah di handphone kita semua bisa kita buka. Tinggal search keutamaan sholat malam. Baca 5-6 hadis. Keutamaan itu teman-teman artinya apa? Kita mau cari tahu, saya kalau sholat malam Allah kasih apa sih? Saya kalau bakti sama orang tua Allah kasih apa? Saya kalau sedekah Allah kasih apa? Itu hak kita, boleh kita tahu. Bahkan itu dianjurkan, bagian dari syariat. Seperti orang kalau kerja di kantor, dia tahu kantor ini dia kerja sekian jam, gajinya sekian, fasilitasnya ini, maka dia termotivasi untuk bekerja kan? Karena dia tahu, oh gaji saya 1 bulan 5 juta, oh saya dikasih fasilitas motor atau mobil, oh saya dikasih fasilitas rumah. Itu akan membuat dia pertimbangkan, oh ya saya mau kerja di sini. Seperti itu kurang lebih. Setiap ibadah teman-teman, jangan lakukan kecuali sudah tahu fadilahnya. Mau rajin sedekah baca, sebentar 5 menit. Antum lagi mau naik motor, mau naik mobil, bisa buka, baca 5 menit sebelum naik, sebelum starter mobil, sebelum nyalain motor cuma baca, oh keutamaan sedekah. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, 5 hadis saja. 1 hadis pun tidak ada masalah sebenarnya. Sudah cukup teman-teman, kita jadi tahu, oh yang saya lakukan, saya dapat ini. Dinukil dari kisah salafus saleh dulu, mereka kalau masuk di kancah jihad teman-teman sekalian, tahu apa yang mereka jadikan sebagai pembakar semangat untuk siap menumpahkan darah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dunia ini yang orang banyak kejar. Baca tentang surga. Oh orang kalau mati syahid dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Oh di surga itu ada bidadari, ada bidadara, ada istana, ada buah-buahan, ada pakaian sutra. Itu memotivasi mereka. Jadi motivasinya, kejarlah surga di depan mata. Kalian akan mendapatkan dayang-dayang begini, kalian akan dapat istana begini. Motivasinya. Dan itu bagian dari syariat. Bayangkan kalau setiap hari antum baca keutamaan 1 buah ibadah saja. 1 bulan, 2 bulan, setiap hari sebelum aktivitas baca fadilah. Misalnya hari ini masalah bab sholat, atau sebulan ke depan bab sholat saja, setiap hari. Antara sholat sunnah, sholat apalah ya, banyak sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, ya, banyak sholat. Kita bisa pelajari babnya setiap hari, selesaikan. Nanti bab zakat, bab ini, baca keutamaannya. Maksudnya namanya al-wa'ad. Sebaliknya kalau ada di antara antum misalnya yang berkata, Ustaz, saya punya satu hal yang buruk. Saya suka berbohong, saya suka berzina misal. Atau seseorang yang kita lebih tahu dirinya, perbuatan dosa apa yang dia suka buat. Saya mau tobat, bagaimana caranya? Kalau saran saya, cari tahu al-wa'id. Tadi, ancaman Allah di dosa itu. Sama kasusnya, coba buka syad. Ancaman memakan riba, baca 5 menit saja. Ancaman mencuri, ancaman berzina,
Diapakan itu sama Allah? Wahyu itu teman-teman berbicara dengan hati kita. Berbicara dengan hati. Jadi kalau hati ini mahkotanya, rajanya badan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk-buruk semua. Itulah hati manusia. Maka dia bicara sama itu. Seluruh anggota tubuh kita bisa tunduk. Termasuk seperti yang antum merasakan kalau hadir dalam majelis ilmu. Oh iya ya, oh iya ya. Karena Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kasusnya begini, kasusnya begini. Berbicara sama hati, jadi kita bisa berubah. Itu panduan hidup agama. Maka ini kaidah sederhana yang penting teman-teman. Al-wa'd dan wa'id, jangan lupa. Selalu baca janji Allah di ibadah yang kita mau kerjakan. Selalu baca ancaman di dosa yang kita ingin kerjakan. Walaupun kita tidak kerjakan, boleh kita baca sebagai benteng sebelum terjadi. Sedia payung sebelum hujan, gitu kan. Kita baca al-wa'id, seperti itulah.